Candu itu bernama nafsu. Halo, jumpa lagi bersama saya Julius di podcast kesayangan saya, Time for Myself, di mana saya akan menghabiskan waktu berbicara dengan diri saya sendiri. Oke, baik. Apa sih kemudian kita mau bicara apa kali ini gitu kan? Kita mau bicarain hal yang mungkin hampir semua umat manusia di dunia ini memilikinya, walaupun malu untuk mengakuinya. Apa sih? Yaitu nafsu. Oke. Nafsu. Semua orang tuh pasti punya satu hal ya. Satu hal di mana dia kecanduan dengannya gitu. Banyak sekali yang bisa hal yang bisa dijadikan candu buat seseorang. Paling umum sih ya kita tahu yang namanya narkoba. Kemudian kita tahu ada yang namanya ganja. Ada juga yang menyebutnya rokok. Ada juga yang menyebutnya wanita. Ada juga yang merasa candunya adalah game. Dan bahkan satu ungkapan yang terkenal disampaikan oleh Bapak Proletar Dunia, Karl Marx, yang menyebut bahwa agama adalah candu. Wah, keras sekali ya. Cuma intinya di situ kita melihat bahwa banyak sekali hal yang mungkin bahkan bisa dikatakan hampir semua hal yang ada di sekeliling kita itu sebenarnya bisa menjadi candu bagi kita gitu. Cuma sebenarnya apa sih candu itu gitu kan? Teman-teman mungkin punya definisi masing-masing, tapi buat aku pribadi candu itu adalah suatu hal di mana kamu terbius olehnya gitu. Kamu nggak sadar, kamu menjadi nikmat melakukannya, mendapatkan kepuasan, kesenangan yang ketika kamu berhenti melakukannya, kamu merasa sangat, bisa dikatakan kalau sudah sampai level yang parah, tersiksa gitu. Kamu berusaha untuk selalu melakukannya, repetisi, selalu mengulanginya terus menerus, apapun itulah. Dan pada akhirnya sampai tahap yang sangat istilahnya ekstrim itu, candu itu benar-benar membuatmu terkekang gitu, terpenjara. Kamu tidak bisa melakukan hal yang lain kecuali melakukan candu itu. Kamu tidak akan bisa bebas dari yang namanya candu itu. Ngeri sih sebenarnya ya kalau sudah sampai ke tahap situ itu kayak buat aku sendiri sih banyak, nanti mungkin aku cerita soal candu itu. Cuma kayak candu itu buat aku sebenarnya suatu hal yang lumrah gitu ya, wajar. Kenapa sih itu? Karena buat aku candu itu adalah salah satu bentuk coping mechanism. Coping mechanism itu istilah buat upaya untuk bertahan ya, atau menyikapi diri terhadap situasi di sekitar kita, masalah-masalah. Aku dapat istilahnya dari teman kuliahku sih, itu coping mechanism namanya. Jadi kayak suatu bentuk coping mechanism di mana kita untuk menghadapi hidup yang kadangkala terasa sangat brengsek ya. Ya maksudnya jujur aja gitu, hidup memang anugerah gitu. Aku nggak menyangkalnya gitu ya. Aku nggak mengabaikannya, fakta bahwa hidup adalah anugerah. Cuma kadang memang hidup tuh bisa beneran jadi brengsek bro gitu. Kayak ya peribahasa jatuh ketimpa tangga gitu loh. Banyak banget masalah yang selalu hadir di keseharian kita, kehidupan kita, dan kadang-kala kita nggak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Terlalu penat, terlalu penuh, terlalu kompleks gitu kan. Memang kemudian pilihan yang paling bukan masuk akal sih, cuma yang paling terasa mudah dilakukan adalah dengan lari, dengan kabur, menyingkirkan diri sejenak dari masalah-masalah kehidupan itulah. Nah, salah satunya yaitu adalah dengan kita mencari candu untuk kita, untuk membius kita, supaya kita merasa nggak sadar dengan masalah itu, supaya kita mendapatkan ketenangan. Istilahnya gimana caranya supaya kita bisa menghadapinya lah, tetap
sane, tetap sadar, tetap waras lah, seperti itu. Nah, oke, itu kita katakanlah namanya konsep dari candu ya. Cuma kemudian candu itu dia termanifestasi dalam banyak hal, banyak banget itu. Tadi aku udah sebutkan di awal. Nah, buat teman-teman mungkin udah mulai bisa menemukan ya candu buat diri teman-teman masing-masing itu apa. Tapi buat aku sendiri, candu itu adalah nafsu. Ya, buat aku candu terbesarku, dan itu melingkupi semua hal yang aku lakukan, yang aku definisikan sebagai candu itu adalah ya nafsu itu. Nafsu menjadi atap besarnya gitu. Oke, kemudian sebelum melangkah lebih jauh, sebenarnya apa sih nafsu itu gitu kan. Nah, di sini aku punya definisi nih. Karena diri saya ini Katolik, saya akan memakai definisi yang sudah ditetapkan oleh Gereja Katolik. Dan ngeri rak wi. Wait. Tak carinya, ini dia. Tertulis di dalam Kompendium Katekismus Gereja Katolik yang diterbitkan oleh penerbit Canisius. Ini asalnya juga dari dokumen katekismusnya dari Vatikan. Di pasal 370 itu tertulis apa itu nafsu. Oke, mari kita simak ya. Nafsu ialah perasaan, emosi, atau gerakan dari selera yang dirasakan. Komponen alamiah dari psikologi manusia yang mendorong manusia untuk bertindak atau tidak bertindak menurut apa yang dipandangnya baik atau buruk. Nafsu yang penting ialah cinta dan benci, keinginan dan ketakutan, kegembiraan, kesedihan, dan kemarahan. Nafsu yang utama ialah cinta yang didorong oleh kebaikan. Seseorang hanya dapat mencintai apa yang baik, entah itu nyata atau palsu. Sedangkan lanjut ya, nanggung kalau enggak soalnya. Itu dari pasal selanjutnya 371 itu dituliskan secara moral nafsu itu baik atau buruk. Nah, nafsu diterangkan bahwa nafsu sejauh merupakan gerakan selera yang biasa dirasakan, tidak baik dan juga tidak buruk pada dirinya sendiri. Nafsu bisa menjadi baik jika ikut andil dalam melaksanakan suatu tindakan yang baik, dan bisa menjadi buruk dalam hal sebaliknya. Nafsu bisa diangkat menjadi keutamaan atau dibelokkan oleh kebiasaan buruk. Oke, di sini kompleks banget sih ya sebenarnya, agak berat pengertiannya, cuma pada dasarnya ada beberapa hal yang bisa kita tarik gitu. Pertama adalah nafsu itu perasaan, emosi, atau gerakan dari selera yang dirasakan. Intinya emosi lah, perasaan itulah, dorongan gitu. Dan itu adalah komponen alamiah dari psikologi manusia. Gereja Katolik mengakui bahwa nafsu itu alami bro. Dan nafsu itu yang mendorong manusia. Dia adalah drive, dia adalah katalis, dia adalah pemicu, pemantik manusia untuk bertindak atau tidak bertindak. Istilahnya yang menjadi bahan bakar dari aksi dan reaksi kita terhadap suatu hal menurut apa yang dipandang kita baik atau buruk, bla bla bla. Dan nafsu yang baik penting ialah cinta, benci, keinginan, ketakutan, dan nama. Itu definisi contoh-contohnya. Oke, coba kemudian di sini adalah ada yang penting berarti ya, berarti satu, nafsu itu adalah suatu hal yang alamiah bagi kita manusia, wajar sekali kita punya nafsu. Yang kedua adalah nafsu adalah suatu hal yang menjadi motivasi atau menjadi pendorong kita untuk bertindak, melakukan sesuatu hal. Nah, cuma di sini ada satu komponen atau satu hal yang kayaknya belum disebutkan sih ya di dalam kompendium ini, yang buat aku ini hal yang sangat penting untuk mengerti nafsu, yaitu adalah komponen pemuasan hasrat. Jadi gini, menurut pengalamanku dalam mengamati dan merefleksikan nafsu-nafsu yang ada dalam diriku, nafsu ini tuh memberikan aku suatu rasa kepuasan.
yang tidak hakiki. Ingat ya, tidak hakiki, yang sangat kontemporer, sementara. Cuma apa namanya, kepuasan itu benar-benar mampu membiusku. Nah, istilahnya dengan melampiaskan ya, kata-katanya kita sering dengar, melampiaskan nafsu. Ketika aku melampiaskan nafsu, aku benar-benar merasakan kepuasan yang sangat, kesenangan, mungkin bahkan kadang-kala merasakan kebahagiaan gitu loh. Aneh memang, kadang aku nggak mengerti mengapa aku bisa merasakan itu ketika berhasil melampiaskan nafsu itu. Cuma menariknya, ketika nafsu itu hilang, istilah sudah terpuaskan, mendadak sangat tiba-tiba aku kehilangan perasaan semangat itu lagi, perasaan senang, perasaan puas itu tadi. Nah, masalahnya perasaan senang itu kan, istilah perasaan terpuaskan itu kan perasaan yang sangat menyenangkan ya. Siapa sih yang gak suka merasa puas itu? Kita selalu ingin merasa puas kan. Nah, karena hilang perasaan itu ketika selesai melakukannya, aku harus melakukan nafsu itu lagi supaya bisa mendapatkan perasaan puas itu lagi. Jadilah itu menjadi sebuah lingkaran yang tak ada ujungnya. Akhirnya ya nggak beda jauh dengan namanya candu. Nah, karena selalu aku ulang-ulangi terus untuk mendapatkan perasaan itu, lama-kelamaan aku menjadi sangat tergantung olehnya. Ketika aku merasa down, merasa sedih, merasa putus asa, merasa stres terutama, akhirnya aku sangat bergantung dengan pelampiasan nafsu itu. Kalau nggak aku melakukan pelampiasan nafsu itu, nggak tahu nih ya, aku kayak tersugesti bahwa aku nggak bakal bisa menghadapi masalah itu, aku nggak bakal bisa tenang, aku nggak bakal bisa tidur. Bener-bener aku harus melampiaskan nafsu itu supaya aku bisa melangkah ke tahap berikutnya istilahnya, atau tetap menjalani hidup ini gitu. Jadilah nafsu itu menjadi candu dengan demikian ya. Nah, selama prosesku pengamatan, observasi terhadap diriku sendiri dan juga merefleksikannya, pengalaman-pengalamanku dalam aku kayak sejauh ini berhasil mengidentifikasi beberapa hal yang menurutku sebuah perwujudan pelampiasan nafsu itu ya. Yang pertama adalah masturbasi, yang kedua merokok, yang ketiga tidur, yang keempat main game, yang kelima kemudian adalah pengakuan. Nanti aku bahas satu-satu ya. Masturbasi dulu, cerita dari masturbasi. Jujur aja, aku tuh udah masturbasi, orang lain menyebutnya onani, itu sejak aku SMP bro. Dari ya kelas 1 kayaknya kalau nggak salah. Masturbasi itu zamannya masih internetnya itu belum ada internet positif ya dari negara. Jadi kayak bebas banget, kalau tahu situsnya apa diakses pasti bisa keluar gitu loh, muncul. Dan di situ aku kenal namanya situs apa aku lupa, pokoknya hentai gitu kan, hentai karena zamannya aku masih anak SMP, masih suka kartun, itu kan paling relate ya, kayak ih cakep gitu kan tokoh di kartun itu. Tapi kemudian ketika di situs hentai itu aku bisa melihat sosok karakter itu, dia nude, dia telanjang, itu kayak untuk pertama kali aku mengenal namanya apa itu hasrat seksual. Seneng rasanya, kayak excited loh bro. Bayangno cak SMP si bayi ini kayak delok gambar hentai loh, excited banget, merasa sangat bergairah, semangat. Kayak itu nggak pernah dirasakan sebelumnya olehku gitu. Kayak pengalaman pertama kali aku merasakan suatu gairah yang sangat besar lah, itu malah di hasrat seksual dari nontonin gambar-gambar bugil, gambar kartun ya, 2 dimensi ya. Nah, oke, lanjut. Cuma dari situ kemudian aku mulai kayak gimana, nggak tahu nih. Aku nggak tahu, nggak pernah diajarin sama sekali. Cuma kayak kemudian ketika aku ereksi ya, penisku ereksi, cobalah aku kok rasanya ketika aku sentuh itu rasanya kok wah enak ya gitu ya, enak. Itu kayak ya itu gairahnya semakin terpacu. Cobalah aku gerakin gitu tanganku,
jadilah gerakan mengocok. Kata nih ya. Cuma gitu, itu kayak itu lama-lama wah enak banget rasanya sambil liatin gambar-gambar itu, apalagi kan komik ya ada ceritanya. Itu lihat wah semakin pikiranku fokus banget, gairah semakin terpacu, berenergi, termotivasi. Tiba-tiba aja kayak seret, nah, keluarlah itu cairan kental putih itu yang kita sebut dengan nama sperma. Proses keluarnya itu tuh edan lah. Mungkin teman-teman cowok yang dengerin ini paham banget lah kenikmatan ketika kamu mengeluarkan spermanya itu. Nggak tahu kenapa ya, nggak tahu kenapa proses mengeluarkan sperma itu tuh bener-bener sangat nikmat bro, nggak bohong, nikmat banget, enak banget. Aku sampai sekarang bingung kenapa seenak itu gitu loh, padahal kan kita juga pipis gitu kan, kita yang mengeluarkan cairan dari saluran yang sama, cuma kenapa rasanya beda gitu loh. Nah pokoknya intinya ketika perasaan yang timbul ketika mengeluarkan sperma itu perasaan yang sama sekali nggak pernah aku rasakan sebelumnya lah, kenikmatan, kepuasan dan segala macam. Mulai dari saat itulah aku mulai bisa dikatakan rutin untuk bermasturbasi. Karena apa? Rasanya enak banget. Itu adalah satu-satunya wadahku untuk menemukan perasaan seenak itu gitu loh. Terus menerus sampai detik ini pun aku masih katakanlah cukup rutin bermasturbasi gitu loh, karena masih sudah menjadi candu bagiku. Oke, kita mulai cerita dikit kenapa masturbasi ini menjadi candu. Karena pas itu momen dimana masa-masa SMP itu momen dimana aku sangat merasa terzolimi. Oke, terzolimi kenapa? Karena aku dibully gitu loh. Aku dibully. Oke, cerita lengkap soal bully ini mungkin aku akan sampaikan di episode yang lain ya, karena ini panjang banget sih. Cuma ini aku terbully, aku merasa sangat rendah diri, aku merasa teropresi, merasa tertekan, tidak berdaya. Ditambah lagi dengan fakta bahwa keluargaku sedang tidak pada tahap yang harmonis banget gitulah. Oke lanjut. Nah bayangin aja seorang anak SMP di mana keluarga nggak harmonis, dirinya di sekolah dibully, di lingkungan rumahnya juga dia bukan istilahnya tokoh yang tidak mempunyai kepercayaan diri. Kemudian dia menemukan suatu wadah di mana dia merasakan kepuasan, hasrat yang bisa membuat dirinya itu benar-benar merasa kenikmatan yang hakiki gitu, yang dia tidak pernah temukan sebelumnya. Otomatis bocah itu pasti akan melakukan hal itu gitu kan, entah dia nggak mikir baik atau buruknya, yang penting itu enak bro. Dari semua kesedihan yang dia rasakan, dari semua rasa takut, rasa penyesalan, tapi rasa itu enak yang dia dapetin, ya persetan enak baik atau buruk dia akan lakuin itu. Akhirnya itu menjadi candu, tempat dimana dia bisa lari dari kehidupan gitu ya, istilahnya dari laranya kehidupan. Oke, terus masa SMP ku lewatkan dengan banyak bermasturbasi. Aduh, cerita soal masturbasi ini panjang banget sebenarnya, karena udah hampir 10 tahun lebih aku masturbasi bro, dan itu hampir rutin ya. Pernah sih berhenti kayak 3 bulan atau apa, cuma itu jarang banget. Pergulatan banget lah untuk masalah masturbasi ini gitu. Cuma biar nggak terlalu lama mungkin aku langsung lanjut ke masalah rokok ya. Oke, nah rokok ini menarik juga sih, karena aku mulai ngerokok ketika aku masuk seminari itu SMA ya. Seminari itu SMA. Masalah seminari mesti aku juga bakal ceritakan, tapi di episode yang lain juga ya. Jadi tunggu, dengerin terus saja. Cuma intinya rokok ini aku kenal SMA itu ketika ada salah satu temanku yang ngajakin. Sebutanku pas itu entah aku udah disebut Sifek atau Bram ya. Ya aku punya sebutan namanya Sifek, teman-teman dekatku mesti tahu. Cuma intinya Fek, aku ingatnya mungkin Fek ya. Fek, kamu ngerokok nggak gitu? Hah, rokok? Aku udah pernah gitu. Aku SMP pernah ngerokok, cuma kelebus gitu loh, istilahnya apa? Cuma masuk di mulut langsung dikeluarin lagi, nggak dihisap gitu istilahnya, nggak masuk paru-paru. Jadi kayak ya, tapi aku ngaku aja udah pernah karena biar kelihatan keren gitu ya. Nggak tahu sih kenapa rokok pas itu aku mempersepsikan dengan merokok aku tuh keren, cuma ketika ditayang itu ya aku udah pernah. Itu aku diajakin lah, yuk diajak rokok,
kita ngerokok di belakang kapel pas itu ceritanya. Oke, rokok lah di sana, ada beberapa teman juga ternyata di kebun-kebun tuh ceritanya. Malam-malam dikasih lah aku rokok gitu, karena aku nggak punya. Dikasih, coba aku ngerokok bareng-bareng. Di situ aku nggak merasakan suatu hal yang baru itu, karena ya aku udah pernah melakukan sebelumnya, dan itu karena hanya penasaran kan. Selain penasaran juga biar kelihatan keren aja, wih cowok ngerokok, cowok nakal, cowok yang manly banget. Ya aku korban iklan sih, korban persepsi, korban apa sih namanya, stereotip gitu. Oke, 1, 2, 3 kali ngerokok biasa aja, masih nggak masalah. Cuma kemudian nih ada satu momen yang changing my life banget nih. Itu ketika aku ngerokok bersama salah seorang temanku yang lain lagi. Itu rokoknya masih inget banget, Marlboro Ice Blast, dingin ya. Itu dia mengamati, oh ternyata cara ngerokokku tuh lucu, cara ngerokokku tuh tidak benar gitu ya, dalam tanda kutip. Karena cuma aku masukin mulut asapnya dan langsung aku keluarin lagi. Dia bilang habis itu, "Fek, mbok kowe ngerokoknya kok lucu men to, ora ngerokok nek kuwi jenenge." Lah terus kudune piye ya kan, aku jawab gitu. Harusnya gimana? Ya dihisap, masukin paru-paru. Beneran gitu. Disitu dia nyontohin gini loh, dihisap, itu kayak bener-bener dimasukin paru-paru, keluarin lagi. Oke lah, aku coba. Itu posisi cetikannya ya, yang bikin dingin itu udah aku pencet, cetik, aku hisap. Wah bro, the moment bro, rasanya langsung nikotinnya masuk paru-paru untuk pertama kalinya, masuk paru-paruku, langsung beredar ke saluran darahku, langsung naik ke kepalaku, langsung mateng, dan langsung aku kayak meh tepar bro rasanya. Wah enak banget rasanya. Itulah momen dimana aku mulai mendapatkan candu keduaku, yaitu rokok. Aku mulai bernafsu nih untuk rokok, berusaha untuk memuaskan hasratku untuk rokok. Pertama aku bilang ke diriku sendiri, seminggu sekali lah ngerokok. Belum sampai seminggu aku mulai bilang 3 hari sekali. Seminggu itu belum selesai, akhirnya aku bilang nggak apa-apa lah, setiap hari cuma 1 batang aja. Lama-lama 2 batang, 3 batang, 4 batang, 5 batang, sampai detik ini 1 bungkus. Bayangin aja, gila nggak itu? Itu aku 2012 awal dan sekarang 2020, berarti udah 8 tahun aku ngerokok. Momen soal rokok ini juga menarik untuk dibahas jadi satu episode lagi, cuma antaran ya. Oke, intinya itu aku ketemu perasaan kecanduanku yang baru soal rokok. Mengapa rokok ini istilahnya menjadi canduku ya, atau nafsuku atas rokok ini menjadi canduku ya, karena dengan merokok itu aku merasakan kenikmatan yang diberikan unsur kimiawi bernama nikotin. Enak bro, ketika ngerokok itu aku ngerasanya kayak pikiran menjadi enteng, rasanya enteng, beneran enteng, kayak nggak tahu sih, aku cuma taunya dari rokok ya, enteng, kamu bawanya santai, bawanya relax. Tapi itu cuma pertama-tama sebenarnya. Ketika kamu udah mulai sering rokok, perasaan itu sebenarnya hilang. Cuma yang timbul menggantikan perasaan itu adalah sugesti diri, bahwa aku sudah terlalu mensugesti diriku bahwa dengan merokok aku merasa tenang. Jadi ketika aku merasa cemas, aku merasa khawatir, aku merasa stres, aku pasti akan berpikir solusinya adalah rokok, karena rokok ini adalah yang akan memberiku ketenangan. Aku nggak akan bisa berpikir dengan tenang kalau aku nggak ngerokok. Jadi ya wes, apapun itu harus rokok kalau mau melakukan hal-hal yang butuh fokus, butuh ketenangan. Masalah banget bro, karena kuliah, ngerjain tugas, apalagi ini sekarang ngerjain skripsi, itu kan butuh banget fokus kan. Nah setiap aku butuh fokus, berarti aku harus ngerokok gitu loh. Itu masalah banget, apalagi rokok sekarang mahal. Udah aku siasati amak ngelinting, tetap aja aku nggak bisa ngelawan nafsuku untuk memuaskan hasratku itu, untuk membeli rokok yang pak-pakan, atau intinya tetap pada dasarnya nggak bisa melawan nafsuku untuk berhenti merokok. Padahal aku udah merasakan sendiri efek buruk dari rokok gitu loh.
kadang aku merasa sesek, kadang aku merasa tubuhku lemes gitu loh, nggak bersemangat, nggak enak lah. Sebenarnya aku sadar banget hidupku akan jauh lebih berkualitas kalau aku berhenti ngerokok gitu. Cuma ya tetap nggak bisa aku lakuin tuh, karena apa ya, karena udah menjadi candu, nafsuku akan rokok sudah menjadi candu. Oke, itu yang kedua. Sekarang kita lanjut yang ketiga, tidur. Nah, masalah tidur ini sebenarnya nggak beda jauh sih. Ini menjadi coping mekanismeku ketika aku menghadapi suatu hal yang sangat-sangat stres banget, sangat-sangat penat. Kayak udah kebiasa dari kecil sih kalau ini. Kayak ketika aku habis dimarahin, aku nangis banget itu. Nangis banget tuh gimana ya, sedih banget lah intinya. Aku mesti akan nangis sampai capek, terus habis itu tidur. Habis bangun tidur aku mesti bisa merasa lebih baikan lah. Mungkin karena terbiasa ya, karena aku dulu kecil sering nangis, sering merasa stres, lanjut terus SD, SMP, lama-lama pas masuk seminari itu aku bener-bener gak bisa melawan gitu. Udah menjadi masuk unconsciousku, alam bawah sadarku, bahwa ketika aku merasa capek ya aku harus tidur, bukan sebaiknya harus tidur. Kalau nggak tidur nggak bakal bisa gitu. Jadi ya teman-teman seminariku mesti akan yang mereka ingat dari aku adalah aku tuh tukang tidur gitu loh, karena emang aku sangat sering tidur. Kemudian berkembang dari yang namanya kalau stres tidur, mulai lama-lama ketika bosan aku tidur, bosan nih pelajaran dengerin guru terus tidur, bosan aku ikut misa tiap hari tiap pagi aku tidur, bosan aku dengerin rapat apa segala macam aku tidur. Wah, banyak banget tidur, nggak bisa bersemangat gitu loh. Kalau nggak ada excitement, kalau nggak ada hal yang aku menarik buat aku akan tidur. Dan untungnya ini sebetulnya aku sudah mulai bisa mengatasi nafsuku atas tidur ini ya. Ketika aku mulai kuliah, aku mulai menemukan goal-goal untuk hidupku, menemukan passionku. Ketika kuliah aku katakan aku mulai jarang tidur gitu, kecuali emang capek. Nah, beda kalau capek gitu, apalagi kalau kuliah pagi, habis begadang pagi mesti tidur gitu kalau kelas itu. Cuma mungkin teman-teman kuliahku bilang ya kamu tetap banyak tidurnya, nggak tahu udah berapa banyak meme yang dibuat teman-teman kuliahku kalau istilahnya untuk ngatain lah istilahnya buat kebiasaan tidurku gitu di kelas atau dimanapun itu ya. Tapi tak bilangin ya, itu tuh udah jauh berkurang dari pas aku SMA, jauh banget. Apalagi semakin aku menginjak semester akhir itu aku semakin jarang tidur kalau kelas itu, karena aku semakin menemukan kelas ini menarik, bahasannya menarik. Rugi bro kalau aku tidur. Bahkan nggak tahu, mungkin sejak semester 4 atau bahkan sebelumnya ya, pokoknya semester 4, 5, 6 itu, apalagi 5 sih, kalau 6 kan karena jarang ya, udah gara-gara pandemi ya. Cuma 5 itu aku kalau kelas aku usahain selalu untuk ambil bangku paling depan gitu, karena pengen menarik yang dibicarakan, apa isi materi kelasnya itu. Dan aku nggak tidur selama berapa jam, paling gantinya coping mekanismenya adalah HP itu ya, nafsunya adalah main HP. Cuma untuk tidur ini sudah mulai bisa teratasi lah. Sekarang aku juga tidur, tapi gara-gara pandemi ini aku mulai nggak bisa ngelawan tidur lagi nih, karena ngerasa urip bosen banget bro gara-gara pandemi ini. Ya udahlah, cuma itu bahasan yang lain lagi. Oke, untuk itu game aku rasa nggak beda jauh sama yang lain, karena game itu seru ya bro. Aku bisa nih main game 6 jam daripada ngerjain tugas 1 jam gitu loh. Nggak tahu, karena game itu buat aku seru aja. Goalnya konkret, cara-caranya konkret, musuhnya konkret gitu. Sedangkan kalau ngerjain hal-hal lain kayak tugas kuliah segala macam, itu hal yang sangat abstrak. Kalau aku nggak bisa menerjemahkan itu menjadi suatu hal yang sangat seru, aku mesti milih ya udahlah main game aja gitu. Kecuali aku punya target sendiri untuk ngerjain tugas-tugas itu ya, tanggung jawab itu, ketika itu buat aku sangat seru ya, aku nggak bakal namanya main game. Cuma main game ini emang nafsu sih. Kalau emang aku udah capek, kalau aku udah lagi males gitu, bukannya aku malah memotivasi diriku untuk segera menyelesaikan tugasku itu, tapi ya udah main game aja. Menunda sebenarnya, ini sebenarnya bisa masuk ke menunda.
procrastinating, cuma ya udah itu nanti lagi. Udah setengah jam penuh aku ngomong. Lanjut lagi, pengakuan. Nah ini pengakuan ini sebenarnya nafsu penting nih. Ini kayak nanti bisa sampai 1 jam aku ngomong, tapi nggak apa-apa ya. Cuma untuk pengakuan ini mulai aku dapatkan ketika di seminari gitu. Karena apa? Karena di seminari aku mulai menemukan potensi diriku gitu. Potensi diriku dalam apa? Dalam public speaking. Lebih tepatnya difokuskan lagi dalam peran teater gitu. Aku mulai menemukan nih, aku ternyata bisa, aku punya kemampuan di sini gitu. Aku menilai diriku bagus untuk berteater dan orang-orang juga menilai hal yang sama kurang lebih gitu. Padahal kemudian aku mulai merasakan ini nih waktuku balas dendam nih, karena aku di SMP anjing aku kentang banget bro, aku cuma remahan gorengan gitu loh yang nggak ada harganya. Cuma ternyata di seminari akhirnya aku menjadi orang nih, menjadi seseorang yang dibutuhkan, dipandang, dinilai, dan yang terpenting diakui. Nah aku mulai merasakan, wah mendapat pengakuan tuh enak banget ya bro, rasanya anjing banget. Tapi dia senikmat itu mendapatkan pengakuan ketika dikasih aplaus, dikasih pujian, dikasih apresiasi untuk hal-hal yang sebelumnya aku nggak pernah mendapatkan. Bukannya nggak pernah mendapatkan, sebenarnya aku sering banget mendapatkan itu dari orang tua aku, cuma aku masih merasa selalu kurang kan. Apalagi masa kecilku nggak terlalu bagus, jadinya aku lupa untuk hal itu. Jadi kayak aku persepsikan dalam diriku, aku dari dulu tuh nggak pernah mendapatkan pengakuan. Intinya cuma dibully, sengsara, menderita, bla bla bla, teropresi. Nah aku pengen waktuku di SMA itu menjadi balas dendam. Mulailah aku merasakan nafsu atas pengakuan. Dan ini dampaknya negatif banget gitu loh, karena apalagi ketika mulai aku masuk tahun akhir seminari, lanjut ketika keluar seminari masuk kuliah, aku berusaha untuk setiap yang aku lakukan tuh harus mendapat pengakuan, dan itu anjing lah, nggak enak banget. Aku jadi orang yang tinggi hati bro, mendekati sombong lah. Karena kayak apa, aku merasa yang aku lakukan tuh hebat, aku tuh mampu, aku jauh di atas yang lain, yang aku lakukan itu pasti baik. Maka dari itu aku harus mendapat pengakuan orang lain gitu loh. Kalian harus memuji aku, kalian harus mengakui yang aku lakukan, kalian harus mengakui pribadiku ini berkualitas. Kan anjing kalau kayak gitu kan jadinya. Gimana, bayangin aja, maksudnya kayak ketika aku katakanlah di gereja itu ya melakukan pelayanan atau segala macam, aku jadi nggak bisa tulus mengerjakan segala sesuatunya gitu loh, karena bayanganku ini harus mendapatkan apresiasi dari orang, ini harus mendapatkan pujian dari orang, aku harus diakui. Akhirnya selalu gitu, aku jadi gampang iri juga ketika melihat teman-temanku dapat peran di sini, peran di sana, tanggung jawab yang gede-gede segala macam. Aku mesti langsung, kok mereka sih, kan aku lebih mampu, lah kok mereka sih hasilnya juga jelek, mendingan aku kali gitu loh. Anjing banget kan, maksudnya aku nggak pengen jadi pribadi yang kayak gitu. Aku pengen jadi pribadi yang benar-benar tulus, rendah hati. Nggak serius, maksudnya aku nggak muluk-muluk, cuma emang rendah hati itu sangat membantuku dalam hidup bro. Kualitas banget hidupku kalau bisa rendah hati. Aku masih bergulat dengan ini, makanya gitu, kayak udah terlanjur mendapat pengakuan jadi nggak bisa ngelepasin itu. Segala sesuatu yang aku harus lakukan harus dapat pengakuan. Aku bernafsu untuk mendapat pengakuan jadinya. Bahkan kayak ketika misalkan aku tanya nih temanku, aku misalkan habis buat sesuatu gitu ya, habis buat sesuatu mesti aku tanya, menurutmu gimana gitu. Motivasinya sebenarnya bukan untuk mendapatkan masukan ya, atau biar supaya aku lakukan lebih baik, tapi supaya aku pengen dengar aja ini bagus, udah gatel itu maksudnya kalau kayak gitu. Karena aku nggak, ketika aku sadari, aku refleksikan, udah ini nggak bener, arahnya kamu nggak bener Bram. Oke, kamu mungkin punya talenta, oke kamu punya kemampuan, oke kamu diberi anugerah Tuhan atas keterampilan itu. Cuma kalau kamu orangnya hanya mencari pemegahan diri, pengakuan diri, ya kamu akan mendapatkan konsekuensinya. Dan itu yang aku takutkan bila aku terlambat untuk
menangani hal ini gitu. Oke, pengakuan. Nah, lumayan banyak ya yang menjadi nafsuku itu ya. Sebenarnya mungkin masih banyak lagi, cuma intinya itu aja lah, beberapa hal yang sangat menggangguku lah. Karena nafsu itu aku akui kalau nggak waspada itu menggangguku banget. Cuma terus gimana Bram gitu? Cuma terus gimana? Aduh sorry aku mau nyebut Bram ya. Iya buat podcast ini nama aku Julius, cuma aku bakal nyebut diriku Bram karena aku nggak biasa manggil aku Julius. Terus gimana Bram? Harus gimana gitu? Untuk nafsu ini, apakah aku akan kalah selamanya? Ternyata enggak kok gitu loh. Aku juga punya pengalaman dimana akhirnya aku bisa menaklukkan yang namanya nafsu ini, bisa menyingkirkan kontrol nafsu atas diriku sendiri gitu loh. Ini momennya ketika aku selingkuh dari pacarku gitu. Ini bulan Desember kira-kira, terus aku kenal nih ada sebuah event. Situ aku pas event itu kan, itu posisinya aku LDR sama pacarku ya. Dia di Jakarta, dia di Jogja, aku di Semarang gitu. Terus ada event dimana kayak ya event kegiatan gitulah. Itu aku pas event itu ngelihat ada seorang cewek nih, cakep bro, tipeku banget gitu. Kenalan gitu. Aku kayak ada memikirkan itu hal aja lah. Cuma aku nggak pernah namanya sengaja SKSD apa segala macem pas momen itu. Aku cuma sering liatin dia aja dan segala macem. Ternyata habis itu ada nih momen pas kita kan itu pulang ya dari tempat event itu, kita naik bis bareng. Nah nggak tahu nih antara aku sengaja atau gimana, pulangnya tuh kita duduknya sebelahan gitu loh. Jadilah selama perjalanan itu aku ya mendekati dia gitu, PDKT gitu, kenalan, tanya-tanya, ngobrol segala macem, buat dia ketawa bla bla bla. Yang ada di pikiranku, aku pengen punya cewek itu gitu. Ceweknya cakep soalnya. Nggak ada perasaan namanya sayang apa segala macam, aku cuma pengen aja itu. Kayak ini sebenarnya jauh juga sih, masa lalu ya, masalah percintaan, masalah refleksiku terhadap perasaan suka atau cinta atau sayang terhadap lawan jenis. Cuma itu belakangan ya, episode yang lain lagi banyak juga ya. Cuma ininya oke lah, akhirnya aku dapat kenalan sama dia, dapat kontaknya, kita kontak chat-chatan, akhirnya sampai jalan bareng nonton bioskop, sampai aku berani ngomong sayang segala macam ya, semata-mata biar aku bisa punya dia. Dan jahatnya sebenarnya kayak aku cuma pengen gimana caranya ya aku bisa cium dia atau segala macam. Nafsu seksual itu loh gede banget nafsu seksual yang mendorongku sampai kayak gitu. Cuma akhirnya ternyata yang nggak aku duga, ketahuan bro, ketahuan sama pacarku. Cerita lengkapnya mungkin di episode yang lain lah. Cuman akhirnya ketahuan. Di situ akhirnya aku cuma udah pasrah lah, ya udah ini masalahku, pure salahku, aku manut, mau diapain, mau kita putus mau apa ya udahlah, emang aku bajingan, aku brengsek itu. Cuma ternyata pacarku bilang nggak apa-apa gitu, intinya dia malah ngerasa dirinya yang salah gitu loh. Dan akhirnya dari situ dia tetap mau nerima aku. Mulai detik itu aku langsung merasakan motivasi yang sangat kuat. Oke, kamu yang akan aku bawa sampai akhir, kamu yang akan menjadi terakhir buat aku, wanita terakhir buatku. Dan dari momen itulah ada seorang cewek yang mau nerima aku seperti kayak gini, yang sebangsat, sebrengsek, udah nyakitin hatinya kayak gitu. Aku bener-bener merubah diriku lah, mengubah diriku untuk terkait masalah nafsu dengan cewek lain, yang akhirnya sampai detik ini alhamdulillah kita nggak pernah putus gara-gara aku selingkuh lagi sama cewek. Sudah pernah nyaris, cuma akhirnya kembali lagi bahwa penyadaran bahwa cewek yang aku butuhkan hanya dia gitu loh.
pernah sebenarnya kayak momen maba itu udah berarti sekitar udah 6 bulan sejak momen selingkuh itu. Mau maba aku kenalan lama cewek lagi, prosesnya hampir sama persis, tapi di situ aku secara nggak sadar ternyata buat dia cewek itu baper gitu loh. Cewek itu baper, itu kayak aku sadar iki nek jane tak loske iso wae loh. Toh ya cewek ayo loh. Buat aku itu dia cakep gitu kan. Cuma aku nggak mau. Aku udah punya cewek yang dia mau nerima aku apa adanya kayak gini. Dia udah mau berkorban perasaan. Aku nggak bisa kayak gini lah, nggak bisa aku terusin. Akhirnya aku terus terang, sorry aku tuh udah punya pacar. Aku nggak maksud untuk buat kamu baper segala macam. Si cewek sih sebenarnya sakit hati, jujur aja dia sakit hati. Cuma akhirnya kita bisa kembali lagi lah komunikasi yang baik. Kita saling menerima bahwa oke, itu masa lalu menjadi pelajaran. Cuma akhirnya udah berhenti gitu loh, nggak aku lanjutin gitu. Dan sampai detik ini pun kita sekarang LDR lagi gitu kan, gara-gara pandemi udah hampir 7 bulan besok Oktober 8 bulan, istilahnya udah hampir setengah tahun kita LDR. Dan aku nggak ada sama sekali niatan untuk mencari cewek lain, nggak ada niatan untuk selingkuh atau ya memuaskan nafsuku dengan orang lain gitu. Nafsuku untuk masalah untuk cari cewek lain, masalah mendapatkan cewek lain itu hilang udah. Buat aku itu hilang, atau at least ya dapat aku kontrol lah. Dari situ yang bisa aku tarik apa sih? Oh ternyata nafsu itu bukan apa namanya, nafsu itu tuh nggak selamanya bisa kamu lawan hanya dari dirimu sendiri gitu loh. Istilahnya kalau motivasinya nggak kuat, kamu nggak bakal bisa lawan nafsu itu. Dan kebutuhanmu kalau nggak bisa digantikan hal lain ya kamu nggak bakal bisa menghilangkan nafsu itu. Istilahnya dari yang aku pelajari, kayak dari proses nafsu terhadap cewek lain itu ya, aku ketika sudah menemukan cewek, istilahnya seorang wanita yang benar-benar mau mengayomi aku, mau menerimaku, mau mensupport aku, mau benar-benar mendampingi aku, mau apapun yang aku punya lebih kurangku, ternyata itu dia udah bisa benar-benar memberi aku kebutuhan, memuaskan semua kebutuhanku yang jauh lebih hakiki daripada cuma cari-cari cewek gitu loh, yang jauh lebih hakiki daripada cuma pemuasan hasrat seksual gitu loh. Aku dulu yang memandang cewek hanya sebatas mata-mata sebagai objek aja untuk memuaskan hasrat seksualku, gara-gara pacarku yang sampai sekarang ini aku benar-benar menghargai seorang wanita sebagai seseorang yang sangat, istilahnya sangat-sangat penting berperan dalam hidupku gitu loh, sebagai seorang subjek, tidak hanya semata-mata objek aja, subjek yang punya perasaan, subjek yang punya juga pikiran, kehendak segala macam. Dan aku benar-benar sadar dari cewekku itu, nafsu seksualku udahlah itu nggak lagi menang atas diriku gitu. Akhirnya ya ketika aku sudah menemukan pemuas, istilahnya pengganti nafsuku itu dalam wujud yang lebih kuat, lebih mendalam, lebih hakiki, nafsu itu akan hilang dengan sendirinya, ditambah dengan motivasi dari diriku. Jangan lagi aku mengkhianati kepercayaan dan kesetiaan dari pacarku ini yang niatnya aku akan jadikan istriku gitu loh. Nah, perlahan sampai sekarang beruntunglah, mungkin sudah pernah hampir aku jatuh di jurang yang sama, pernah sih, jujur aja, ceritanya nanti belakang lagi ya. Cuma akhirnya tetap aku berhasil mengatasi hal itu tuh guys. Jadi pada intinya kayak ketika aku punya suatu nafsu, untuk melawan itu nggak bisa cuma udahlah jangan, itu nggak baik buat aku, enggak, itu nggak bakal cukup, muluk-muluk bullshit gitu. Aku harus menemukan suatu hal yang sangat kuat, sangat mendalam, sangat motivasional, alasan yang nggak dapat disanggah lagi untukku melawan nafsu itu. Dan alasan-alasan itu ya
harus aku buat sebenarnya, harus aku temukan. Selain dari faktor eksternal, internalku juga harus buat itu. Kayak misalkan rokok, apa yang sebenarnya menjadi motivasiku untuk berhenti nafsu atas rokok? Oh, berarti masa aku harus menunggu aku harus kena kanker paru-paru atau kanker tenggorokan supaya aku berhenti? Kan nggak mau dong aku kayak gitu. Ketika aku merasakan sakit, merasakan sesak di dada gara-gara ini, aku harus mengolah rasa itu, rasa ketakutan katakanlah ya, yang sangat itu harus aku ubah menjadi suatu hal yang sangat kuat supaya aku bisa berhenti rokok. Karena bayangannya, rokok bukan lagi memberimu ketenangan, tapi rokok mengantarmu pada kematian yang menyakitkan. Kematian pasti kita akan alami, tapi kematian yang menyakitkan kalau bisa dihindari, kenapa tidak gitu loh. Kematian yang disebabkan oleh kesalahan kita sendiri, ya itu kenapa kalau bisa dihindari kenapa enggak gitu kan. Nah, untuk rokok, untuk masturbasi, aku harus menemukan apa yang alasan sangat kuat supaya aku tidak masturbasi. Untuk sampai ini aku masih belum sih, nggak tahu, karena even aku udah pacar kok aku masih masturbasi ya. Proses refleksiku berarti harus jauh lebih dalam lagi, ya nggak tahu sampai kapan aku bisa menemukan alasan yang sangat kuat untuk berhenti masturbasi. Setiap hari aku masih bergulat untuk soal ini sih gitu. Untuk tidur mungkin aku tadi udah sempat jelasin sedikit, kayak akhirnya ketika aku merasakan hal yang aku punya motivasi kuat untuk menjalani hidup, menjalani kegiatan itu, jangan hidup terlalu gede, menjalani kegiatan itu yang akan menjadi motivasiku untuk tidak tidur gitu loh. Aku nggak akan bosan, aku berusaha mencatat, kemudian itu diwujudkan dalam aku mencatat isi kuliah, aku memperhatikan dosen, aku bertanya, mencoba menggunakan otakku ini untuk mengikuti alur kuliah atau alur kegiatan. Yang itu menyebabkan akhirnya aku nggak sering tidur lagi ketika ada event atau segala macam. Nah, dan lain gitu. Yang pada akhirnya itu tadi semua cerita soal nafsu. Pada akhirnya aku punya sebuah konklusi gitu, bahwa nafsu itu adalah bagian dari hidup manusia. Nggak bisa kita denial, kita nggak bisa kita sangkal gitu loh. Itu akan selalu menjadi bagian dari hidup kita. Maka dari itu adalah salah ketika kita benar-benar berusaha menghilangkan sepenuhnya nafsu itu, karena itu sama saja kita menyangkal kodrat kita sebagai manusia. Tapi ya nafsu itu bagian dari manusia, kalau kamu hilangkan ya kamu bukan lagi manusia dong gitu loh. Kamu sama aja robot, kamu sama aja batu mungkin, atau apalah gitu loh, udah mati. Manusia tuh esensinya, salah satu substansi dari dirinya itu mempunyai nafsu. Jadi nafsu itu nggak bisa kamu hilangkan. Yang bisa kamu lakukan adalah apa? Mengkontrolnya gitu loh. Kamu punya diskresi atasnya, kamu punya kehendak atas nafsu itu. Bukan nafsu yang kemudian mengontrol dirimu, tapi dirimu lah sendiri, antara hati dan pikiranmu yang mengontrol nafsu itu loh. Itulah bedanya manusia. Buat aku yang bedakan manusia dan binatang adalah kita mampu mengontrol yang namanya nafsu itu gitu. Jadi dan buat aku kemudian jangan hilangkan nafsu, jangan mindsetnya hilangkan nafsu itu. Tapi yang pertama, terimalah fakta bahwa kamu tuh punya nafsu itu. Terimalah, akuilah gitu. Dan sebelum kamu lawan, coba dimengerti dulu sebabnya apa kamu punya nafsu itu, alasannya apa kamu punya nafsu itu, mengapa. Kenali dulu, karena buat aku gak ada sebab tanpa akibat gitu loh. Gak ada asap tanpa api. Refleksikan nafsu-nafsumu itu apa aja selama ini, direfleksikan. Kenapa ya kok aku bernafsu seperti ini, kenapa ya punya keinginan pemuasan hasrat nafsu yang ini. Mungkin dari situ kamu kepikiran, oh karena ini. Kemudian ketika kamu ingin mengontrolnya, ketika kamu ingin mencoba untuk lebih berkuasa atas nafsu itu, coba temukan alasannya.
oh karena alasannya ini, istilahnya penyebabnya adalah ini, berarti aku harus begini gitu. Dan masing-masing orang pasti punya sebabnya sendiri dan punya cara mengatasinya sendiri, seperti itu. Jadi jangan salahkan dirimu ketika punya nafsu. Jangan buat aku nafsu dosa. Nafsu itu dosa ketika kamu nggak bisa kontrolnya, udah. Tapi ketika kamu bisa kontrol itu, bisa kamu rangkul, bisa kamu akui, bisa kamu atur gitu lah, ya udah, it's fine gitu loh. Jangan serta-merta langsung isinya cuma rasa penyesalan karena kamu bernafsu, itu kayak udah nafsu aku hilangkan. Kamu nggak kok, kamu dengan demikian menghilangkan esensimu sebagai manusia. Itu kalau buat aku sih gitu. Oke, itu aja sih. Oke, banyak banget ya. Jadi seperti itu. Hampir 1 jam ya aku ngomong. Terima kasih sekali lagi atas teman-teman yang udah mau dengerin podcast ini. Selalu dukung aja. Tapi anyway, tetap teman-teman, apa istilahnya, aku akan terus melakukan ini sih, karena ini menjadi mediaku untuk terus berefleksi, untuk terus berbicara, memberikan waktu terhadap diriku sendiri gitu, sehingga aku lebih sayang. Ini adalah bentuk kasih sayangku terhadap diriku sendiri gitu loh. Oke, ya gitu aja. Terima kasih banyak. Sekian dari aku. Bye bye. Thank you. Have a good life. God bless you always.